Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Sebelum kita masuki ke pembelajaran di sini, Bapak sedikit tanyakan kabar anak-anak. Apa kabar hari ini anak-anak? Ya, syukur alhamdulillah kabar yang baik. Ya, pada pertemuan kali ini, sebelum kita masuk lebih dalam terkait dengan pembelajaran kita, yaitu memahami dan membaca dan memahami teks dongeng. Di sini sebelumnya, sebelum kita ke pembelajaran lebih inti, marilah kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, pada pertemuan kali ini yang sesuai dengan informasi telah Bapak layankan pada pertemuan kemarin. Di sini pada pertemuan kali ini kita akan belajar terkait dengan membaca dan memahami teks dongeng. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam terkait dengan unsur dongeng ini, mungkin saya tanyakan kepada adik-adik dulu tentang apa itu dongeng sebetulnya. Ya, adik bisa bantu Bapak di sini? Ya, kepada adik ini silakan. Ya, betul sekali. Dari hasil pemaparan dari teman-teman dan adik-adik tadi, itu sebetulnya merupakan sebuah pengertian dari unsur dongeng. Nah, sebelum itu sedikit Bapak layankan terkait dengan pembahasan kali ini ya. Nah, di situ juga ada unsur dan pengertian dongeng, yang dimana dongeng adalah cerita fiksi yang bertujuan untuk menghibur pembaca sekaligus memberikan kesan moral terhadap pembaca. Nah, dari unsur kebahasaan dongeng ini merupakan sebuah cerita rakyat yang dimana mengklasifikasikan cerita kita dalam kehidupan sehari-hari yang kemudian dibentuk dalam cerita sehingga menjadi sebuah momentum sehingga kesan-kesan itu bisa menjadi pesan moral yang kita dapatkan dalam perkembangan kehidupan sehari-hari. Ciri-ciri dongeng. Nah, di sini ada beberapa unsur terkait dengan ciri-ciri dongeng. Yang salah satunya ada bersifat khayal atau fantasi dan juga mengandung pesan moral. Tokoh digambarkan dengan sederhana dan alur cerita sederhana dan mudah dipahami, terikat pada waktu dan tempat, menggunakan bahasa yang mudah. Nah, dari keenam unsur dari dongeng ini itu merupakan sebuah ciri khas yang terdapat dalam dongeng, yang merupakan sebuah unsur kebahasaan atau yang terikat dalam cerita dongeng tersebut. Kemudian dari keenam unsur tersebut itu menggambarkan atau mengklasifikasikan terkait dengan unsur dongeng. Nah, sedikit Bapak tampilkan terkait dengan jenis-jenis dongeng. Nah, di sini ada 5 unsur terkait dengan cerita dongeng, yang salah satunya adalah fabel, legenda, mite, sage, dan cerita. Nah, dari kelima unsur ini merupakan sebuah jenis-jenis dongeng yang dimana terbagi menjadi fabel, legenda, dan berbagai macam lainnya. Nah, dari fabel ini yaitu adalah cerita tentang hewan yang berperilaku sebagai manusia. Ini mencerminkan tingkah laku manusia. Dan kedua, ada legenda. Di situ ada cerita yang berkaitan dengan asal-usul sesuatu tempat. Dan kedua, ada mite, yaitu cerita tentang dewa atau makhluk gaib. Dan juga ada sage, yaitu cerita tentang tokoh yang dianggap sebagai memiliki keberanian dalam segi pemerannya. Dan kedua, ada cerita rakyat, yaitu cerita yang lucu dan tokoh yang tertarik semaksimal mungkin dalam arti pemerannya dalam permainan film atau legenda atau cerita rakyat tadi. Di slide berikut, di sini sedikit Bapak tampilkan terkait dengan struktur dan teks dongeng dan unsur-unsur dongeng. Nah, dari pembahasan dari struktur dongeng ini merupakan sebuah pencerminan atau sifat-sifat dari struktur ini. Kemudian yang pertama adalah orientasi. Nah, di bagian orientasi ini adalah pembukaan atau pengenalan tokoh, tempat, dan alur cerita yang dibawakan dalam unsur dongeng tadi. Dan yang kedua di situ ada komplikasi. Komplikasi di sini maksudnya adalah masalah yang terjadi, yang dikaitkan atau yang diangkat menjadi sebuah cerita dongeng tadi, sehingga menjadi bahan evaluasi pada saat kita menontonnya atau cerita rakyat tersebut. Dan juga di situ ada resolusi, yang dimana resolusi ini adalah bentuk penyelesaian untuk menyelesaikan masalah-masalah yang diangkat dalam cerita dongeng tadi, mencerminkan kembali terkait dengan cerita tersebut, sehingga masalah itu bisa menjadi bahan ajar bagi para penonton, sehingga itu menjadi bahan refleksi ketika terjadi permasalahan yang seperti sama yang dikaitkan dalam cerita dongeng tadi. Nah, itu adik-adik.
ini sehingga bisa menjadi bahan ajar terhadap adik-adik dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, kedua di situ ada koda. Nah, di akhir koda ini itu merupakan sebuah amanat atau pesan moral yang didapatkan dari unsur cerita dongeng tadi. Nah, ini sebuah gambaran filosofi yang dimana dari cerita dongeng itu ada sebuah pesan moral yang diangkat sehingga para penonton atau para pendengar itu merasa terikat atau merasa kayak tersentuh hati lah ketika menonton atau mendengarkan cerita dongeng tadi. Yang terakhir atau poin kelima di sini adalah unsur-unsur dongeng. Nah, di dalam unsur-unsur dongeng ini terdapat ada tema, tokoh, alur, latar, amanat, dan sudut pandang. Nah, dari 6 aspek ini merupakan unsur-unsur dongeng yang terdapat dalam cerita dongeng tadi. Pertama adalah tema. Nah, tema itu mencerminkan gagasan atau alur cerita yang diangkat. Dan kedua, tokoh dan penanggungan ini merupakan pelaku atau orang yang berperan sebagai alur cerita di dongeng tersebut. Dan kedua, alur ini merupakan sebuah jalan cerita atau merupakan sebuah gambaran cerita yang diangkat. Dan kedua, latar. Nah, latar di sini dimaksudkan berarti latar tempat, latar waktu yang diangkat sebagai pencerminan atau gambaran yang sederhana, atau latar ini, tempat ini menceritakan sebuah kejadian yang diangkat. Nah, mereka mengkonteni dalam latar tersebut sehingga menjadi kayak terlihat terkesan bagus lah di tempat tersebut. Dan kedua di situ adalah amanat. Nah, amanat ini sudah berkaitan dengan koda tadi, sekilas ada berkaitannya aja. Dan di situ juga amanat juga terkandung pesan moral yang diangkat anak-anak. Nah, itu menjadi sebagai bahan pertimbangan ya setiap melihat cerita-cerita yang diangkat atau yang ditontoni. Dan kedua di situ adalah sudut pandang. Nah, sudut pandang ini dari berbagai macam pandangan, yang dimana dari segi alur yang dimainkan atau dari segi pandangan yang ditontoni. Nah, itu merupakan sebuah pencerminan yang berbeda-beda anak-anak. Nanti di sini ada juga tanggapan dari teman-teman atau adik-adik yang memiliki ciri khas yang berbeda terkait dengan setiap dongeng yang adik-adik bacakan atau adik-adik tontoni nanti. Dan terakhir di sini adalah tujuan membaca dongeng. Nah, di situ ada kelima unsur dari tujuan membaca dongeng. Yang salah satunya adalah meningkatkan kemampuan memahami teks dan juga meningkatkan imajinasi dan kreativitas, memahami nilai moral dan sosial dan memprosesi sastra. Yang kedua dan terakhir adalah melatih kemampuan menceritakan kembali. Nah, dari kelima unsur ini merupakan tujuan dari membaca dongeng tadi. Nah, di mana dari segi pemaparan unsur dongeng tadi, Bapak akan memberikan tugas kepada adik-adik, yaitu mencari terkait dengan sebuah dongeng, kemudian dianalisis sesuai dengan pembahasan yang sudah Bapak paparkan tadi, yaitu dari segi alur cerita, tokoh, kemudian latar, kemudian amanat dan sudut pandang. Nah, dari kelima ini atau keenam ini itu akan menjadi struktur dalam menganalisis cerita novel tadi, cerita dongeng tadi ya anak-anak. Itu akan Bapak nilai sebagai nilai puas dari anak-anak. Bisa dipahami anak-anak? Ya, itulah hasil dari pembahasan kita. Dan sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pertemuan kali ini anak-anak, sekiranya yang bisa Bapak paparkan pada pertemuan kali ini, mungkin kurangnya datang dari pribadi Bapak sendiri, karena Bapak adalah seorang pembawa biasa yang tak pernah luput dari kesalahan dan hilaf. Lebihnya datang dari Maha Kuasa. Jadi kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.